Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fans Kenari. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Serta diberi kelancaran rezekinya ya teman-teman. Karena banyak yang bertanya di video sebelumnya, saya mengobati kenari urat merah. Nah, bagaimana caranya mengobati kaki berjamur serta kaki yang bubulan ya? Banyak yang bertanya seperti itu. Nah, kalau di video sebelumnya itu ketika memang darurat menggunakan obat warung itu bisa ya teman-teman. Itu terjadi kebanyakan di musim dingin ya teman-teman, di cuaca ekstrim. Kalau di musim panas biasanya tidak terlalu begitu banyak yang terkena penyakit kaki seperti itu ya teman-teman. Sebelum videonya kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman semua harap dukungan dan supportnya agar video ini tetap berlanjut dengan cara share, komen, like, dan subscribe. Oke teman-teman. Oke, ini air hangat ya teman-teman. Air hangat yang sudah dicampur garam ya, sedikit garam. Ini fungsinya untuk membunuh bakteri pada kaki kenari ya teman-teman. Salah satunya dengan cara ini ya teman-teman. Langkah pertama yaitu kita bersihkan kaki kenari dari bakteri dan kotorannya ya teman-teman. Kita bersihkan pakai air hangat yang disertai sedikit taburan garam ya teman-teman. Nah, setelah dicuci bersih, kita keringkan ya teman-teman. Bisa menggunakan lap atau tisu ya teman-teman. Nah, setelah kering begini, kita siapkan obatnya ya teman-teman. Nah, langkah kedua kita siapkan obatnya. Ini teman-teman ya. Ini salep killer V. Ini cukup ampuh untuk kaki yang berjamur ya teman-teman. Langkah kedua kita oleskan salep ini ya teman-teman. Ini produk dari SR Canary Breed Pump. Kita bisa beli di toko-toko online ya seperti Shopee, Lazada dan sebagainya ya teman-teman. Oke, kita oleskan pada kaki kenari ya teman-teman. Kita oleskan secukupnya ya teman-teman. Yang penting sudah kakinya sudah merata terkena salep ya teman-teman. Ini kaki kenari cukup parah ya teman-teman, berjamur sampai bengkak begini. Nah, lakukan pada sebelahnya juga ya teman-teman. Walaupun ketika sebelahnya tidak berjamur atau tidak bermasalah, sebaiknya kita oleskan ya teman-teman.
kiri kanan, karena bisa juga menular ya teman-teman. Ketika yang kiri misalkan sudah terkena penyakit jamur, bisa juga tertular ke sebelah kanan ya teman-teman. Nah, sebaiknya dua-duanya kakinya dioleskan sampai merata ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah. Nah, langkah yang ketiga, kita berikan obat berikutnya ya teman-teman. Apa obatnya? Terus saksikan saja video ini sampai selesai biar nggak paham ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya setelah mengoleskan salep pada kaki kenari, kita sediakan ini ya teman-teman untuk membantu mempercepat proses penyembuhannya teman-teman. Ini Super N Kenari atau Super N, nggak apa-apa pakai Super N Kenari boleh. Ini untuk mempercepat daya sembuhnya ya teman-teman. Saya pakai Super N ini di toko-toko burung biasanya banyak ya teman-teman. Gimana cara pakainya? Nah, begini teman-teman, kita kocok dulu. Udah kocok, kita teteskan ke paruh ya teman-teman. Nah, kita teteskan ke paruh. Jadi jangan seperti ini, kita di pinggir aja ya teman-teman, seperti ini ya. Nah, 2 tetes. Tetes udah cukup ya teman-teman. Kapan dilakukannya pengobatan ini? Minimal 2 kali sehari ya teman-teman, pagi menjelang sore. 2 kali sehari rutin, pagi dan sore hari ya teman-teman, ketika burung mau istirahat. Asal telaten kita mengobatinya, jangan lupa berdoa, insya Allah sembuh ya teman-teman. Pengalaman saya seperti ini. Ini untuk proses kaki berjamur ya teman-teman. Nah, selama proses pengobatan ini, hal yang harus diperhatikan yaitu hindari makanan protein yang berlebihan ya teman-teman. Makanan protein yang berlebihan itu seperti telur ya teman-teman, jagung jangan dulu dikasih ya teman-teman. Kita cukup pakai biji-bijian aja. Sayur gak apa-apa, sayur sendok gak apa-apa. Penting yang mengandung protein seperti telur, jagung itu jangan dulu diberikan ya teman-teman. Kalau pakan jadiannya seperti CDA gitu jangan dulu diberikan ya teman-teman. Kita pakai pakan biasa aja, biji sama sayuran, pakcoy ataupun sawi sendok itu gak apa-apa. Penjemuran, tahap penjemuran ini ketika pengobatan kita cukup 15 menit sampai 30 menit saja ya teman-teman, jangan terlalu lama. Nah, untuk pengobatan kaki urat merah apalagi disertai disertai jamur, ini perawatannya sedikit berbeda ya teman-teman. Untuk pengobatan seperti ini ya teman-teman. Kita teteskan dulu Super N nya ya teman-teman. Nah, seperti itu. Setelah itu kita cuci bersih seperti biasa kakinya. Agar kuman-kuman bakteri yang terdapat pada kaki itu hilang ya teman-teman. Nah,
Nah, kalau ini kaki urat merah ya teman-teman, terlihat jelas. Ini urat merahnya sudah keluar. Nah, kalau yang tadi itu kita obati yang berjamur saja ya teman-teman. Kebetulan kalau ini urat merah, uratnya tuh terlihat merah dan menonjol keluar ya teman-teman. Nah, setelah dibersihkan pakai air hangat serta dicampuri sedikit garam, kita keringkan lagi menggunakan tisu atau lap ya teman-teman. Setelah menggunakan lap, kita oleskan lagi sama salep kelerpinya ya teman-teman. Dioleskan sampai merata. Nah, kalau yang urat merah ini kita oleskan sampai paha ya teman-teman, karena urat merah ini menyerangnya bisa sampai paha ya teman-teman. Nah, untuk perawatan kaki terkena urat merah ini, kalau bisa ini jangan sampai kedinginan ya teman-teman. Usahakan di malam hari kita kasih lampu di box atau dekat-dekat sangkar ya teman-teman. Kalau tidak, kita gantung dekat-dekat lampu rumah kita ya teman-teman. Nah, ini untuk perawatan kaki urat merah ya teman-teman. Serta kenari yang terkena bubulan, itu pengobatannya sama seperti ini ya teman-teman. Dan perawatan juga sama seperti ini ya teman-teman, seperti urat merah. Ini dilakukan minimal 2 kali sehari ya teman-teman. Pengobatan ini pagi dan sore hari ya teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya teman-teman. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.